Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Kaum muslimin dan muslimat, jadwal pengajian Ramadan ini rahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang ikhlas level langit yang sangat tinggi. Ikhlas adalah salah satu rukun ya daripada ibadah. Syarat diterimanya ibadah Allah itu adalah satu syaratnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, ikhlas ini memang gampang diucapkan tapi dipraktikkan agak sulit ya. Sebab kalau kita rujuk kepada surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad itu sampai lam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak ada kata-kata ikhlas. Berarti kalau kita menggunakan kata ikhlas, berarti kita sudah tidak ikhlas itu. Misalnya kita bantu teman kita, ambil deh duit saya nggak apa-apa, tanganlah ambil aja deh saya ikhlas, berarti kita sudah tidak ikhlas itu. Nah, ikhlas ini halus ya, dari kata khalusa. Khalusa itu artinya batu yang licin. Jadi memang tidak ada niat kita melakukan ibadah hanya kepada Allah, dan itu diajarkan oleh puasa itu. Kalau ibadah lain, orang tahu kita beribadah, kita sholat berjalan di masjid, orang lihat ya. Kita haji, orang nganter ke bandara, dijemput lagi ke bandara, bahkan ada selamatan. Tapi kalau puasa, nah ini ikhlas level langit yang diajar oleh puasa, bahwa yang tahu kita beribadah dari subuh sampai maghrib itu hanya Allah dan kita cuma puasa. Artinya kalau kita ingin menipu orang dengan puasa gampang sekali. Kita pura-pura sahur bisa, siangnya jam 10 kita keluar dari kampung, makan di daerah yang tidak kenal kita. Setelah kenyang, kita kembali lagi ke rumah kita pura-pura lemas bisa, muka dipucat-pucatin ya, bibir dikasih Pepsodent, jalan doyong-doyongan, bisa. Akhirnya apa? Memperhatikan puasa mulai dari subuh sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Itulah diajar oleh puasa. Ikhlas level langit, bahwa setiap perbuatan baik kita usahakan hanya Allah dan kita yang tahu. Itu diajarkan oleh puasa. Ini ikhlas ya, yang level langit sangat luar biasa. Jadi setelah Ramadan nanti, Allah ingin mengajar kita bahwa apapun amal ibadah kita, apapun kebaikan kita, cukup Allah dan kita yang tahu. Tidak usah kita share di media sosial. Dan hati-hati ya, ini jebakan iblis ini. Kita tergoda ingin ngasih tahu orang kalau kita beribadah, kita umroh suami istri, lalu kita tergoda berfoto di Ka'bah, lalu kita masukkan Facebook, kita tulis, ya Allah terimalah umroh saya. Padahal hati kecil kita ngasih tahu ke orang kalau kita lagi umroh. Ulama dulu mengajak ikhlas sangat luar biasa. Kalau ulama dulu puasa sunnah, istrinya aja nggak tahu. Istrinya aja nggak tahu kalau dia puasa sunnah. Dia sahur diam-diam, berangkat kerja bawa roti, nanti disumbangkan kepada fakir miskin. Nah, kita sekarang puasa sunnah, satu kantor tahu semua. Yuk makan siang yuk. Maaf saya lagi nyawal. Saya lagi Senin Kemis. Nah, kita bisa menggunakan bahasa lain. Yuk makan siang yuk. Maaf nanti saya nyusul deh. Ya, itu kan bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, kalau jangan sampai akhirnya nanti di akhirat kita kaget amal kita udah hilang semua. Tanya sama malaikat, mana pahala amal saya? Perasaan banyak deh saya beramal di dunia. Hilang, kata malaikat. Lo kenapa? Ente kebanyakan update status. Umroh update status, baca Quran status, sedekah update status. Boleh kita lakukan, mungkin sekali-kali ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau bisa minimal satu lah. Ada amalan kita yang kesembunyikan, yang bisa yang itu hanya Allah dan kita. Kalau itu kita lakukan, bahagia kalian nanti di akhirat. Nah, ciri-ciri ikhlas itu biasanya satu, semakin tersembunyi ibadahnya dia semakin sempurna. Ya, misalnya kalau depan orang dia jadi imam, ya cukup sabi saja yang paling panjang. Di rumah dia panjang seperti Rasulullah. Jangan dibalik, depan orang panjang, di rumah sendirian. Yang kedua, ciri orang ikhlas adalah ketika dia melakukan perbuatan itu, orang nggak tahu. Orang tahunya nanti setelah dia meninggal. Contoh Sayyidina Hasan bin Ali ya, cucu daripada Rasulullah, putra dari Fatimah dan Sayyidina Ali, yaitu ketika beliau membantu orang-orang Madinah, dikasih duit setiap pintu itu. Tapi begitu beliau meninggal, terhenti bantuannya. Oh, kemarin Sayyidina Hasan yang bantu kita. Jadi orang ikhlas itu biasanya kebaikannya tahu biasanya setelah dia meninggal, bukan setelah waktu dia hidup ya. Maka ini aja oleh puasa level langit, bahwa sembunyikanlah amal kita sebagaimana kita menyembunyikan kejahatan kita. Sebab kalau kita berbuat jahat, kita nggak pengen orang lain tahu gitu. Tapi kalau kita berbuat baik, kita pengen orang tahu. Nah, kita balik ya. Kita samakan dengan kejahatan kita. Apapun perbuatan baik kita, pernah menolong orang, pernah menolong anak yatim, segala macam gitu ya. Usahakan hanya Allah dan kita yang tahu, nanti nikmat sekali nanti di akhirat. Nggak usah terlalu banyak kita update status di media sosial. Semoga amal puasa kita diterima Allah sebaik-baiknya dan nanti menjadi pahala yang kita banggakan nanti di akhirat kelak. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.